Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat dari kami Roti Channel. Saya di sini ingin membahas sedikit perihal yang sedang ramai-ramainya ya, sedang gaduh-gaduhnya di sosial media, terutama di YouTube. Nah, di sini saya tidak akan menjelekan atau mencaci maki kelompok A atau kelompok B, karena saya tidak diajarkan oleh guru saya untuk memaki atau mencaci orang lain. Nggak boleh itu. Nah, di sini saya ingin mengutarakan perasaan saya ini ya dengan akal sehat. Nah, ini rame nih tentang perihal nasab habaib. Iya, ada suatu kelompok, kita sebut saja kelompok A. Dia tidak mempercayai tentang nasab habaib. Iya, sampai-sampai mereka mengeluarkan tesis ilmiahnya katanya. Ya, kelompok mereka nih, tapi nggak banyak sih kelompok mereka ya. Cuma kan mereka ini selalu muncul, eksis di dunia maya, di YouTube. Bahkan channel YouTube saya yang alhamdulillah kita buat pengajian, jalan pengajian bersama teman-teman di sini nih ya. Di komennya tuh gak enak-enak, bener gak enak-enak, cacian makinya seenaknya. Mereka mengutarakan, mengatasnamakan seolah-olah persatuan dan kesatuan. Apaan itu? Bukan persatuan dan kesatuan. Lunya kayaknya nggak belajar PPKN itu dulunya, lagi sekolah SD ya. Lah, kita selalu menjaga tenggang rasa, menjaga kerukunan antar agama, antar suku. Itu yang benar, menjaga persatuan baru. Nah, ini saya enaknya nih komen, bahkan saya hapus. Banyak yang saya hapus. Mereka dengan caci maki. Walaupun saya berseberangan gitu ya dengan kelompok yang tidak suka dengan habaib, pantang buat saya untuk mencaci maki. Walaupun dengan ketikan, karena nanti dipertanggungjawabkan di akhirat ucapan tersebut, ketikan tersebut. Nah, bahkan mereka saya lihat ada di channelnya nih ya, di channel YouTube nih, dengan judul Bubarkan Robito Alawiyah. Astagfirullahaladzim. Nih, tuh denger. Pernyataan sikap. Melakukan pernyataan sikap. Satu. Setia kepada NKRI. Setia kepada NKRI. Pancasila. Serta Undang-Undang Dasar 1945. Serta Undang-Undang Dasar 1445. Dua. Terus mengawal. Tesis ilmiah. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tiga. Mendorong dan mendesak pemerintah untuk membubarkan Robito Alawiyah. Empat. Selama belum finalnya tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan selama belum adanya hasil tes DNA yang memverifikasi bahwa klan Ba'alawi adalah zuriat Nabi, maka melarang seluruh habaib untuk berdakwah atau mendakwakan diri mereka sebagai zuriat Nabi. 5. Mendukung untuk ditegakkan tindakan hukum atas tindakan mereka yang mendakwakan sebagai zuriat Nabi, dan semua tindakan mereka yang membelokkan dan mengaburkan sejarah nasional Indonesia. Demikianlah pernyataan sikap kami. Nah, ini lucu sekali ya. Iya, saya orang yang baru hijrah sedikit, ingin menjadi lebih baik. Nah, saya pecinta habaib, dan termasuk orang yang bersama teman-teman saya di sini ngaji di majelis taklim para habaib. Nah,
saya mau mengklarifikasi ucapan mereka ini. Nah, apa maksud tujuan mereka seperti itu? Hanya berapa kelompok mereka dengan memberi judul bubarkan Robitoh Alawiyah. Waduh, menyinggung itu perasaan umat Indonesia yang notabene ada dari NU, yang dimana NU ulama-ulama terdahulu, bahkan Kiai Hasyim Asy'ari, beliau mencintai Ahlul Bait, mempercayai habaib, sampai dengan kemarin Kiai Nusron Wahid menjabarkan tentang keutamaan untuk mencintai habaib. Beliau kan kalau nggak salah waketum NU. Nah, ini mereka mengatasnamakan persatuan dan kesatuan katanya ya. Mau gimana persatuan dan kesatuan, Mas? Situ menyinggung perasaan orang yang mencintai habaib. Nah, saya tanya lagi, adakah habaib yang niat memecah belah? Ayo sebutkan. Atau ada ajaran habaib yang menyesatkan? Habaib juga kan ada di YouTube dengan mengeluarkan mengadakan pengajian gitu di YouTube, ada yang live streaming atau ada yang video. Adakah mereka mengajarkan kesesatan atau ada ucapan mereka tidak tidak ingin bangsa ini utuh, atau ingin ayo jamaah semua perang atau lawan ini pemerintahan atau gimana? Gak ada. Hati-hati itu. Waduh, Mas, kalian itu jangan sok membawa nama pribumi lah, membawa nama kesatuan lah. Kalau dibilang pribumi, gua juga orang pribumi, gua orang Indonesia, kakek moyang gua tinggal di Indonesia. Membelokkan sejarah para habaib, membelokkan sejarah yang kayak gimana, Mas? Ya kan? Ada nggak para habaib atau orang Islam yang menjajah bangsa Indonesia ini? Jelas-jelas Belanda penjajahnya, Jepang tuh yang menjajah Indonesia. Dimerdekakan oleh para pahlawan, oleh para kiai, para ustadz, para habaib, para santri, para pejuang Indonesia yang memerdekakan bangsa Indonesia ini. Taruhan mereka nyawa, darah, harta, keluarga, mereka relakan itu untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini. Lah ini bicara kesatuan dan persatuan, apaan kayak begitu? Kelompok gak sebanyak yang Anda sindirkan ke kelompok yang banyak. Coba kalau terjadi keributan, lah yang rugi siapa? Bangsa Indonesia. Nah, gimana sih mau menjaga persatuan kesatuan? Nah, kalau mereka menganggap mereka ingin mengawal tesis yang sudah dikeluarkan oleh Kiai Imanuddin yang tadi mereka sebutkan, kan kemarin difasilitasi di Kesultanan Banten kemarin ya ada Buya Kurtubi, ada Habib Hanif, ada para narasumber lain-lainnya dari kelompok A, kelompok B ada. Nah, yang disayangkan kan Kiai Imanuddin tidak hadir, yang mengeluarkan tesis itu, yang memiliki kekuatan utuh untuk pemberitaan, yang dimana dia menggaungkan tentang mazhab habaib Ba'alawi ini terputus, tidak tersambung kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa tidak hadir? Coba duduk tabayun, bukan mencari yang menang atau yang kalah, tapi mencari pembenaran atas pendapatnya. Nah, kalau nggak datang mau begitu ya mau gimana kelarnya? Tolong dong, kalau memang mengakui sebagai alim ulama, ya kalau mengakui, ikuti para ulama-ulama yang dimana ulama itu
segala sesuatu itu tabayun. Tidak koar-koar di sosial media. Bahaya itu. Coba kalau orang yang awam atau orang yang memang tidak suka dengan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia ini, mereka senang, mereka tertawa melihatnya. Ini mah mau gimana perkara ini kelar jika yang bersangkutan tidak hadir. Nah, ada yang teriak lagi, kenapa dari Robito nggak hadir? Lah, itu kan tesisnya tentang tidak percayai habaib. Nah, setidaknya walaupun Habib Hanif tidak mewakili para habaib yang ada di Indonesia, Habib Hanif termasuk habaib. Wajib dong dia membela dirinya sendiri dengan nasabnya yang jalurnya nyampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi di situ ada Kiai Qurtubi menjabarkan dan membedah malahan isi tesisnya. Nah, dan kita terlihat di sana kepintaran Abuya Qurtubi menjelaskan, memaparkan jelas tesisnya itu dibedah. Bagaimana Kiai Qurtubi itu satu paket ilmu komplit, balagoh, mantik, nahu, dan lain-lain, sangat luar biasa hafalan nadom, alfiyahnya, dan jauhar maknunnya juga super keren. Istimewanya dengan waktu yang sangat singkat, mampu menghitung jumlah huruf setiap paragraf per kalimat. Sudah dipaparkan oleh Abuya Qurtubi. Nah, ada satu kelompok dari kelompok B, katanya mewakili daripada Kiai Imanuddin untuk mempertahankan kebenaran tesisnya dibawa, ya kan? Nah, ternyata buku tesis keluaran dari Imanuddin, perwakilannya tidak membaca. Mau gimana? Gak bakal kelar-kelar. Lah malah diundur katanya, kalau nggak salah itu saya lihat labnya itu 6 bulan lagi. Buset, kelamaan. 6 bulan lagi, tolong dong Kiai Imanuddin, tabayun, beri contoh bagi kami nih yang baru hijrah. Ya, lah kita aja mau membuat kata bahasa seperti mereka tadi, bisa aja kita, cuma kan kita nggak mau. Buat apa? Ayo kita lawan ini. Ngapain? Ayo, katanya punya tesis ilmiah. Ayo tabayun dengan ulama-ulama lain, sama ulama yang dari kelompok B. Tabayun, keluarkan kitab rujukannya. Bicara agama dengan para pakar-pakar ahli agama. Sohe kayak begitu. Lah ini menghilang, ya kan? Keluar lagi statement-statement yang enggak dari mereka yang senang atas tidak adanya persatuan kesatuan ini. Mereka buat channel YouTube lagi. Mereka mengatakan habaib begini. Ya Allah, sejak kapan kita mencaci habaib? Sejak kapan? Ulama-ulama terdahulu. Saya dapat cerita daripada guru-guru saya, termasuk daripada almarhum bapak saya, yang gimana kealiman, ketakjiman, kesolehan. Contoh kayak Khalil Bangkalan yang begitu menghormati habaib, tidak ada mengeluarkan statement seperti Kiai Imanuddin, Mbah Mun Jubair, beliau Masya Allah. Nah, akhirnya contoh-contoh kayak Khalil Bangkalan, magomnya sampai saat ini setiap hari, setiap menit penuh para penjara yang hadir. Masya Allah. Itulah ulama-ulama terdahulu, mengedepankan umat, bukan mengedepankan ego, bukan mengedepankan Allah wa'ala bisawab, kepentingan pribadi. Tidak. Ini lah gua mah jadi serba salah ya. Jadi serba bingung, mau ketawa, mau marah, ya kan? Sampai ada tadi mengatasnamakan apa, menjaga persatuan kesatuan, tapi
mereka seperti menantang para pecinta habaib. Lah kalau dibilang dia nggak percaya tentang nasab habaib, monggo silakan, gak usah digembor-gemborkan. Ya antum silakan dengan pemahaman antum, gak usah mengajak seperti mengajak untuk membenci habaib. Saya tanya, habaib orang Islam bukan? Antum orang Islam bukan? Lah di luar Islam ketawa, lalu ribut-ribut sama Islam. Nah coba itu kalau anak gua udah gede, mau ngejelasin gimana gua? Kan? Lah sama-sama Islam ribut, mau gimana kita? Jaya Islam di Indonesia ini dengan persatuan dan kesatuannya, menjaga Indonesia ini. Lah kalau saling memaki, saling mencaci, supaya apa tadi, bubarkan Robito Alawiyah, bubarkan apa yang mau dibubarkan, apa yang para habaib membuat kesalahan apa coba, sehingga sampai segitunya memberhentikan dakwahnya. Apaan? Waduh, bahaya. Gimana itu kalau sampai mendokterin orang lain? Nah, ini di sini saya mau mengutarakan nih ya. Nah, coba misalnya ada golongan A berstatement supaya mengajak kebencian seperti itu ya. Nah, kalau nanti ada yang melakukan sama halnya kebencian tersebut, ternyata apa yang dikeluarkan olehnya tesisnya salah, dosa itu. Kalau dia sampai membenci, harus tanggung jawab itu untuk mengembalikan hatinya kembali cinta dan percaya. Waduh, baru kali ini rame-rame begini. Tolonglah tabayun, utamakan tabayun, ya kan, keluarkan kitab rujukannya. Nah, ulama yang membela habaib keluarkan rujukannya juga, hadisnya. Kelar kayak begitulah. Ini menghilang, ditunggu 6 bulan lagi, gaduh lagi. Tanggung jawab. Kayak begitu ya. Lah kita orang hijrah, alhamdulillah saya ngaji di Habib Bahar, saya ngaji di Habib Rizik, saya ngaji di Kuitang. Beliau tidak mengajak kebencian. Yang mereka tanamkan adalah untuk kita agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah SAW. Bahkan mengajarkan untuk kebaikan antar sesama. Ini kok ajak kebencian dengan kelompok yang gak banyak. Buset, udahlah ya. Kalau antum gak percaya, padahal silakan sampai-sampai menggaungkan tes DNA. Buset, itu udah dijelasin sama Buya Yahya yang keilmuannya ya Masya Allah, sama Ustadz Abdul Somad yang keilmuannya Masya Allah, dan ulama-ulama lain. Emang tes DNA bisa menjadi rujukan syariat Islam? Tidak, kan sudah dijelaskan. Coba seandainya, mohon maaf, ada yang hamil di luar nikah, lahir anaknya, tes DNA betul anaknya, tapi secara syariat Islam, secara fikih itu bukan anaknya, tidak bersambung sanadnya. Tes DNA kan baru sekarang bos. Emang dulu ada tes DNA. Ngaco kadang-kadang. Ayolah kita mengutamakan tabayun. Coba jangan ngaji di Google, duduk di majelis ilmu. Nah, kalau antum yang benci sama habaib, coba ajak teman antum 1 atau 2 duduk di majelis habaib. Apa yang diterangkan oleh beliau? Apa ilmu-ilmu yang disampaikan oleh beliau? Kalau antum merasa sesat, nah antum laporkan kepada MUI. Itu yang benar. Antum duduk di majelis ilmunya. Enggak, antum dengan seenaknya memecah belah lah, habaib lah, beginilah. Pecah belah dari mana pala lo? Buset, nih gue nih gara-gara habaib ya, gue deket sama habaib. Lah gue tadinya mah
zaman dulu tuh ya, gue sing jahiliyahnya, hampir saban hari gue minum, saban hari gue maksiat besar. Tapi alhamdulillah sedikit-sedikit gue maksiat gue kurangin. Ya minum hammer ya naujubillah summa naujubillah, haram buat gue, nggak bakal gue mau minum lagi. Karena apa? Kedekatan gue pada habaib, mengajarkan, menanamkan. Setidaknya gue ngaji bukan mencari pinter, tapi gue berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala mengurangi kebodohan gue minimal. Udahlah, gak usah bahasa-bahasa ente, dengan lantang, dengan galak, menyampaikan sesuatu yang mengeluarkan narasi kebencian terhadap suatu kelompok. Ya betul, antum datang, duduk, tabayun, antum keluarkan tesisnya, nanti biar dibedah sama kelompok yang membela habaib, ulama-ulama masya Allah. Nah itu baru masya Allah. Ini bukannya keluar-keluar di sosial media. Janganlah. Saya aja orang awam malu. Bener malu saya ketika saya duduk sama agama yang lain. Nah ini rame-rame apa? Kenapa kok bisa begini? Malu gua ngejelasinnya juga ya. Gua bilang begini aja. Nggak tahu gua mah. Udah kelar. Cuma gua jelasin juga. Ada lagi videonya. Udahlah, kita utamakan tabayun. Kalau memang rasa benar kemarin kenapa nggak hadir, atau sekarang adakan lagi gitu loh. Itu jelas ya kan, biar umat yang dibawa lagi, yang awam lagi nggak ikut-ikutan membenci atau mencaci kelompok A kelompok B. Itu yang benar. Oke, segitu aja dari saya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan mengedepankan kebencian, caci maki. Jangan. Mengedepankan tabayun, mengedepankan hormat menghormati, bertengkar rasa lah. Ayo dong. Sampai kapan begini-begini terus? Kalau sampai ribut, pecah belah, yang benci sama Islam ketawa bos. Bener aja. Ayolah hijrah ke jalan Allah. Kalau antum gak percaya habaib, masa antum gak melek lihat di sosial media ya? Kalau antum memang jarang ya, atau gak pernah hadir di majelis ilmunya habaib, antum kan bisa ngeliat di YouTube. Allah tunjukin tuh karomanya Habib Umar bin Hafiz datang ke Indonesia, jutaan orang berbondong-bondong mau menghadiri acara tablik akbar yang dihadiri oleh Habib Umar bin Hafiz. Magnetnya beliau, masya Allah. Antum masih meragukan kewaliannya beliau? Atau antum masih meragukan para habaib yang dihaulkan setiap tahunnya? Ada Habib Abu Bakar Gresik, ada Habib Saleh Hamid Tanggul, Habib Husain bin Abu Bakar Al Idrus Ular Batang. Itu yang hadir jutaan orang bos. Mengalap berkah kita yang hidup nih kepada para wali Allah. Kalau beliau dianggap antum bohong atau menyesatkan, gak mungkin bos sampai umat muslim berbondong-bondong untuk hadir ke acara haul beliau. Antum ini kadang-kadang lihat siapa dari jalur Ba'alawi, Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Sintu Muduror. Ya sekarang maulidnya sampai sekarang dibacakan, masih ada maulidnya dibacakan setiap hari, setiap acara-acara di musola, di langgar, di masjid, di majlis ta'lim, maulidnya dibacakan. Apalagi setiap maulid di mana-mana di panggung diadakan bacaan maulid. Pasti ada maulid Diba, ada maulid Situ Muduror dan lain-lain. Itu para habaib pengarangnya. Masa antum masih mau meragukan? Antum bisa apa? Antum sudah apa karangan kitab yang antum buat, atau atau dakwah antum yang sudah mengajak orang yang tadinya bejat, yang rusak ke jalan Allah, yang tadinya maksiat bisa ke jalan Allah. Apa antum bisa lakukan? Ayo dong bos, kita hijrah. Gak usahlah kita pikirin nasab-nasab, fudul itu terhadap nasab orang lain, apalagi kepada habaib, apalagi habaib itu yang
Masya Allah keilmuannya alim ulama, Masya Allah. Pikirin nasib ente, pikirin nasib. Pikirin nasib. Ketika kita mencaci orang, mencaci habaib, lagi habaib itu berilmu, dosa antum. Mencaci beliau, nasib ente di dunia aja nggak jelas, apalagi nanti nasib ente di akhirat. Mencaci sesama muslim aja ya, yang notabene atau yang ahwal atau yang biasa, keilmuannya gitu, dosa. Apalagi ini yang alim. Waduh, hati-hati dah bos ya. Yang komen-komen di YouTube gua, tolong jaga komenannya. Kalau antum hobinya pecah belah atau antum hobinya caci maki, jangan komen di YouTube gua. Percuma, gua bakal hapus. Lu tulis tuh di tembok yang gede-gede ya, tulis di tembok rumah lu mencaci maki dah, terserah dah ya, asal jangan di channel YouTube gua hapus, bener. Percuma lu, gua mau ngajakin ketemuan, mau ngopi aja orang ketemu ya, gua juga nggak mau ribut-ribut. Udah, gua nggak mau dah. Kenapa gua nggak mau mencaci maki orang lain, atau membuka-buka aib orang lain. Kalau kita kalau Allah buka satu titik aja aib kita, set orang lain boro-boro mau ngedeketin kita, bahkan diri kita aja sendiri geli. Pas tutupi sama Allah aibnya, ngapain kita mikirin orang lain? Sedangkan ente nggak dipikirkan setiap harinya, setiap detiknya, apa yang ente sudah lakukan untuk agama, untuk Sang Pencipta. Apa yang antum, itu harus antum pikirkan. Antum tuliskan di lautan seluruh dunia, gak bakal habis dengan aib yang kita ada dalam diri kita, gak bakal cukup itu. Iya, udah ya, sekian dari gua ya. Mudah-mudahan apa-apa yang udah gua lontarkan ini nih ya, gua juga jadi tenang ya. Intinya udahlah, gak usah kayak begitu-begituan. Kelompok A, kelompok B ribut, orang yang membenci Islam yang bakal senang. Pegang omongan gua. Ayolah, saling rangkul. Ada perbedaan, tabayun. Apalagi kalau yang ada yang ilmu, tidak sepaham, datangi, buka kitab, bedah dah. Yang ngerti dah, ya pakar-pakarnya tuh, yang ilmu agama Islam tuh ya. Itu mencontohkan ulama yang istilahnya bisa menjadi tuntunan buat kita ya. Lihat Habib Umar bin Hafiz, beliau Masya Allah, gua aja mau belajar sedikit-sedikit melihat tata cara beliau, tidak, istilahnya tidak ada kebencian dalam diri beliau. Ente ada-ada aja menebar kebencian, menggaungkan tes DNA lah, apalah. Udah terserah antum. Kalau antum gak percaya silakan. Antum yang untung, antum yang rugi, antum sendiri yang tahu ya. Sekian dari gua, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi. Intinya salam akal sehat dari Roti Channel. Bye.